بسم الله الرحمن الرحيم قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Pembahasan kita terkait irfan amali memasuki pembahasan hijab-hijab sair suluk. Tentu di dalam sair suluk perjalanan pada hakikatnya itu melewati berbagai hijab-hijab, baik hijab kegelapan maupun hijab cahaya. Jadi ada yang disebut dengan hijab kegelapan dan ada yang disebut hijab cahaya. Yang mana mengetahui hijab-hijab ini penting di dalam perjalanan sair suluk. Karena boleh jadi misalnya ya hijab inilah yang menjadi penghalang tapi kita tidak mengenalinya. Makanya untuk perjalanan sair suluk maknawi, langkah pertama yang harus kita lakukan memahami atau mengenali penghalang-penghalang dan hijab-hijab. Serta tentunya mengetahui bagaimana melewati atau melintasi hijab-hijab penghalang ini. Dalam 4 asfar perjalanan-perjalanan irfani, jadi disebut dengan al-asfar al-arba'ah, 4 perjalanan, yaitu pertama perjalanan dari makhluk menuju khalik, kemudian perjalanan di dalam khalik, itu yang kedua, yang ketiga perjalanan dari khalik menuju makhluk, ya. Dan yang keempat perjalanan di tengah makhluk bersama Khalik. Ya, ini 4 perjalanan. Nah, pengenalan hijab-hijab cahaya dan kegelapan bagi seorang salik sangatlah penting. Bahkan bisa kita klaim pada hakikatnya seluruh akhlak dan irfan tiada lain mukaddimah untuk mengangkat hijab-hijab antara manusia dan Tuhan. Karena untuk mencapai kedudukan tauhid mestilah seluruh hijab-hijab antara manusia dan Tuhan terangkat dan pesalik sampai kepada ada disebut makam wusul kepada Tuhan, yakni wusul sampai, yaitu fana pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengisyaratkan innallaha sab'ina alf hijab min nurin wa zulmatin. Jadi Allah itu mempunyai 70.000 hijab dari cahaya dan kegelapan. Jadi bukan 7 ya, 70.000, bukan 770.000. Dalam sebagian hadis dijelaskan juga jumlah lain hijab-hijab antara Tuhan dan makhluk, antara Tuhan dan Rasulullah, antara Tuhan dan Arsy, serta antara Tuhan dan malaikat-malaikat. Di antaranya 70 hijab, 7 hijab, 18 hijab, 90 hijab, 18.000 hijab,
dan 360.000 hijab serta bahkan jumlahnya yang tanpa batas. Jadi penjelasan riwayat juga tidak satu, beragam. Ini mungkin tinjauannya dari berbagai sisi, misalnya ada yang lahir, ada yang tingkat pertama, ada yang kedua, dan seterusnya sampai kepada hakikatnya. Seseorang bertanya kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam tentang hijab-hijab. Beliau dalam menjawab berkata, hijab pertama diri sendiri yang jumlahnya 7 hijab. Jadi hijab pertama terhadap alam transenden. Jadi kan seperti ini. Alam materi ini kalau kita mau lihat secara garis besar, alam materi ini menjadi hijab terhadap alam misal. Alam misal menjadi hijab terhadap alam intelek atau alam ukul, ya. Alam ukul menjadi hijab untuk sampai pada ta'ayyun tsani kedua. Ta'ayyun tsani ya hijab untuk sampai pada ta'ayyun awal. Tapi misalnya di alam materi ini saja ya banyak hijab-hijab. Kita bahkan tidak bisa mungkin hitung jumlah hijabnya. Yang diisyaratkan di sini Amirul Mukminin tentang 7 hijab. Yang pertama diri sendiri yang jumlahnya 7 hijab. Jadi diri kita ini sendiri terdiri dari 7 hijab. Saya pikir meskipun mungkin di sini tidak dijelaskan 7 hijab itu yakni 5 hijab indra dan ditambah tangan serta kaki. Ya, itu biasa dijelaskan istilahnya penghalang. Jadi 5 indra kita ini mata, telinga, penciuman, ya, lisan, mulut, serta ya satu lagi yang belum kita sebutkan, peraba, ya, indra 5 peraba, ya, tangan ya kalau peraba, ya. Tapi kalau kita istilahnya tangan dan kaki bedakan dengan peraba, karena peraba itu semua badan sih sebenarnya, kulit ya peraba, ya. Jadi indra ini hijab, ya, telinga hijab, dan dia menjadi pintu-pintunya ya hijab-hijab besar. Ya, makanya dia harus kita istilahnya sucikan. Nah, kemudian hijab kedua 70 hijab. Jadi ada lagi 70 hijab dan setiap darinya terdiri dari 70.000 malaikat hajib. Hajib itu istilahnya penghijab. Ini mungkin sudah memasuki alam lebih transenden karena sudah menyebutkan ada 70.000 malaikat hajib. Ya. Kemudian hijab-hijab seperti suradikat jalal, suradikat kibriyas, dan suradikat jabarut. Ya, jabarut itu alamnya para malaikat. Sesudah mereka itu cahaya keputihan, dan sesudahnya suradikat wahdaniyah. Jadi alam wahdaniyah, sesudah itu hijab-hijab a'la. Nah, ini istilahnya penjelasan yang tentunya butuh penjelasan lebih detail. Apa itu misalnya suradikat jalal dan lain sebagainya. Nah, ini dikutip dari Syekh Saduk, Tauhid Saduk. Jadi perlu kita membaca syarahnya Tauhid Saduk. Ya, jadi ada juga syarah daripada Tauhid Saduk dan menjelaskan ini. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas hijab-hijab kegelapan. Dalam buku ini tentu tidak begitu banyak kita bisa sentuh pembahasan tentang hijab-hijab kegelapan. Tapi hijab-hijab kegelapan ini apa istilahnya kalau mau disimpulkan cinta dunia. Ya, jadi semua yang berhubungan dengan cinta dunia itu semua adalah hijab kegelapan. Ya. Sebagaimana yang disyaratkan permasalahan seputar hijab-hijab dalam syair dan suluk, ya itu menjadi pembahasan khusus menjadi rujukan dari irfan amali. Dan berasaskan riwayat Nabi SAW, Tuhan mempunyai 70.000 hijab-hijab dari cahaya dan kegelapan.
Ya, inilah yang membawa Urapa untuk membagi kelompok hijab-hijab itu dari hijab zulmani dan nurani, kegelapan dan cahaya. Hijab-hijab zulmani tidak lain adalah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang menciptakan jurang pemisah antara manusia dan hasrat hak subhanahu wa ta'ala, serta yang telah mengotori jiwa seseorang dan menghilangkan kesucian fitrahnya. Kalau kita lihat bahwasanya setiap manusia itu pada hakikatnya lahir bersih. Lahir bersih, yakni dia tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai kesalahan. Perlahan-lahan ya kita itu jauh dari fitrah, semakin jauh dari fitrah. Tapi ada penjelasan riwayat, ya, semua anak itu dilahirkan bersih, kedua orang tuanya yang membawa dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Tidak tahu, saya di dalam mazhab Ahlul Bait tidak pernah dapat ini riwayat. Apakah ada atau tidak ada itu kan kita tidak tahu, tapi ini riwayat dulu masyhur, ya, berarti di waktu Sunni, ya. Cuma kalau kita mau menafsirkannya, ya orang tua membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi tentu tidak bermazhab itu, misalnya tidak bermazhab itu, atau bisa juga bermazhab itu. Seperti misalnya seorang anak itu kan memang dia bersih lahirnya, jadi dia tidak dihukumi satu mazhab sebenarnya. Nanti orang tuanya yang membentuk mazhabnya. Ya. Tapi bisa juga dari tafsiran kedua tadi itu dia bukan dalam bentuk satu mazhab, tapi dalam bentuk paham serta bentuk kehidupan. Ya, jadi orang tua mempunyai peran pertama di dalam membentuk pola kehidupan anak. Di situ kita semua orang tua harus menyadari. Jadi anak kita itu suci, kita itu sebenarnya yang berikan pola pertama kepadanya. Dia bagaimana nantinya, ya. Makanya ya di sini peran orang tua untuk menjaga keluarganya, menjaga anaknya sangat signifikan, membentuk anaknya, ya, untuk ya istilahnya bakal dan cikal bakal terselamatkannya. Nah, di sini kita akan membahas lagi tentang hijab keterikatan, ya. Segala sesuatu yang membuat manusia terhalang dari Tuhan karena keterikatan padanya, maka itu merupakan misdak dari hijab-hijab kegelapan. Contoh dari hijab-hijab kegelapan. Misdak kadang kita bisa maknai contoh, kadang kita maksudkan adalah realitasnya, wujud luarnya sesuatu. Imam Khomeini Qudisesirru berkeyakinan bahwa perkara pertama yang lazim dan mesti bagi setiap pencari dan penapak spiritual adalah tahzib, penyucian. Tahzib artinya penyucian dan perbaikan jiwa. Sangat banyak perkara yang bisa membuat manusia menjadi malang dan celaka serta menghalanginya dalam tahzib dan tahsil, penyucian dan pencarian ilmu. Jadi tahsil itu ya istilahnya pencarian ilmu, untuk memperoleh ilmu. Mungkin ini di hadapan misalnya para pelajar agama atau diutarakan untuk pelajar agama. Boleh jadi janggut misalnya. Jadi ada orang ya bangga dengan janggutnya. Ya, istilahnya dengan adanya janggutnya itu berarti menampakkan dirinya sebagai orang yang bertakwa, orang yang ahli ibadah, ya. Dan imamah besar, ya. Ya, misalnya pakai imamah, ya. Imamah besar telah menjadi hijab baginya dan mencegahnya dari tahsil. Jadi fenomena seperti ini terkadang terlanda bagi dunia pelajar dan ulama, ya. Jadi misalnya dari dimensi lahir mereka berlomba-lomba menampakkan sesuatu ya yang menjadi istilahnya orang mengira, ya. Dalam kisah-kisah biasa kita baca alamat tabai itu
kalau kita lihat sepintas, orang melihatnya itu seperti tidak punya ilmu. Ya, maksudnya orang tidak kenali bahwa dia orang berilmu. Jadi dia misalnya punya imamah itu ya tidak begitu rapi, ya tidak begitu rapi, dan tidak besar misalnya, pembawaannya juga sederhana sekali bajunya, ya. Jadi kalau kita misalnya ketemu tidak pernah dikasih tahu bahwa ini alamat tabatai, orang tidak akan mengira bahwa beliau ini alamat tabatai seorang ulama besar, arif, filosof, ahli tafsir dan berbagai ilmu Islam lainnya, ya. Beda misalnya ada orang tertentu ya dari aspek-aspek lahiriah yang selalu ditampakkan. Bukan berarti salah kadang menampakkan lahiriah, tapi jangan sampai ada aspek keriaan di situ, itu yang tidak benar. Ya. Mulla Sadra dalam menjelaskan sebagian dari hijab-hijab dan cara menghilangkannya berkata seperti ini. Dalam tahzib nafs, pesalik mesti bangkit memerangi hijab-hijab internal. Ya, hijab-hijab dalam diri. Hijab-hijab internal itu bisa seperti sifat-sifat buruk pada diri. Sombong, angku, ujub, riya, dengki, dan lainnya. Itu hijab-hijab internal. Dan hijab-hijab eksternal dirinya. Nah, di sini yang beliau kemudian singgung yang hijab-hijab eksternal. Ya, hijab-hijab ini diantaranya yang eksternal, hijab harta dan kekayaan. Ya, menurut beliau hijab ini bisa dimusnahkan dengan cara memberikan dan menyumbangkan harta dan kekayaan. Ya, jadi kalau memang hartanya sudah jadi hijab, ya sumbangkan saja kepada hauzah, sumbangkan kepada apalagi. Jangan kepada Baginda Ali Institute untuk bangunkan hauzah misalnya kalau sudah itu jadi. Nah, jadi saya mau kisahkan seorang alim. Jadi ada seorang ulama, dia ahli dalam berbagai ilmu agama, ahli dalam usul fikih. Kitab usul fikih syarahnya itu merupakan satu kitab yang sangat istimewa. Ya, dan menjadi bahan mutalaah bagi para mujtahid. Itu namanya Ayatollah Kompani. Saya lupa nama benarnya. Kompani itu gelarnya saja. Kalau tidak salah mungkin dia dipanggil juga Abul Hasan, mungkin ada Hasannya. Tapi saya tidak ingatlah namanya, tapi gelarnya itu Ayatollah Kompani. Kompani ini sebenarnya yaitu kompani, perusahaan, ya. Ya, jadi perusahaan besar kompani itu. Jadi beliau ini anak tunggal dari seorang pengusaha kaya di daerah Isfahan, Iran. Jadi daerah Isfahan itu bisa disebut sebagai kota besar, salah satu kota besar Iran. Boleh mungkin disebut sebagai seperti Surabaya lah atau Jawa Tengah misalnya kan, ya kan. Indonesia ini misalnya Jakarta ibu kota besar, kemudian ada Surabaya, ada Yogyakarta, ada Bandung dan sebagainya. Nah, Isfahan seperti itu, jadi satu kota besar Iran. Jadi orang tuanya adalah pengusaha kaya, punya perusahaan kaya, dan dia anak satu-satunya. Dia kemudian pilih hidup sebagai seorang pelajar agama. Jadi dia jadi pelajar agama. Ya. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, ya warisannya jatuh sama dia. Ya. Tapi ya di dalam perjalanannya sebagai pelajar agama, di samping menuntut ilmu, dia melakukan semacam tahzibun nafs, ya, sair suluk lah, spiritual sair suluk. Ya, sehingga ketika warisan itu jatuh ke tangannya, ini menghalangi saja jalan kesempurnaan saya, mau lagi diurusi, ya, mau lagi diapai. Jadi semuanya itu dia sumbangkan, ya, dia sumbangkan hidup sebagai pelajar biasa. Tidak misalnya, mari bisa ambil misalnya sebagian untuk kehidupan saya makmur. Kalau saya kan begitu akalku, toh kita ini kan orang ekonomi, kita pernah kuliah, ya.
Jadi jangan pikir itu ilmu-ilmu yang kita sudah tuntut di universitas tidak mempengaruhi ke perjalanan kita, tidak. Kayak saya ini misalnya susah menjadi orang qanaah, susah menjadi orang zuhud karena ilmu ekonomi, susah menjadi ini hijab itu. Kalau saya misalnya, saya taksir misalnya, oh saya mungkin hidup masih 40 tahun. Saya taksir misalnya, oh kalau 5 juta setiap hari saya misalnya belanjakan, ya berarti saya butuh segini saya ambil, sisanya saya sumbangkan. Kan begitu kalau saya pikiranku, kan? Kalau dia semuanya, semuanya itu dia sumbangkan, dia hidup sebagai ini. Ya. Jadi dia yang di masa mudanya itu ketika awal jadi pelajar, tasbihnya itu adalah tasbih dari mutiara-mutiara yang mahal harganya, ya. Ya. Tapi jadi ada kesannya, dia tulis kesannya bahwa ketika saya masih muda, saya ingat tasbih saya itu jatuh dan bertebaran itu biji-biji, saya tidak terlalu hiraukan untuk pungut. Tapi di masa tua saya beli pios. Pios itu bawang bombay, ya. Bawang bombay, enggak tahu bagaimana kesenggol atau apa terjatuh. Ya sibuk dia punguti semua, dia cari semuanya itu. Ya, kalau dulu ini batu-batu mutiara yang jatuh dia tidak hirau, kalau ada misalnya lari ke situ enggak perlu bisa cari, yang anu saja, ya. Ini pios ya, yang bawang bombay itu jatuh, ya saya harus cari ke got misalnya di mana, saya punguti semua. Ya itu antara kehidupan masa mudanya dan ke masa tuanya. Jadi dia terkenal sebagai Ayatollah Kompani karena itu tadi perusahaan itu warisannya dia serahin. Kemudian dia seorang arif besar, salah seorang arif, ya, seorang juga ini ahli ilmu, ya. Itu tadi syarah usul usul fikihnya tuh, ya. Oh, Muhammad Hussein, bukan Hasan, tidak ada Hasannya. Kenal sebagai Kampani. Nah, itu nih. Muhammad Hussein Karawi, ya. Isfahani. Jadi luar biasa. Jadi kalau di sini Mullah Sadr bilang hijab harta dan kekayaan, hijab ini bisa dimusnahkan dengan cara memberikan dan menyumbangkan harta dan kekayaan. Hijab kedudukan, ya, hijab kedudukan, hijab ini dapat dihilangkan dengan menjauhi makam dan kedudukan duniawi, ya. Di samping itu tawadu dan menjauhi mencari kemasyhuran itu juga membantu menghancurkan hijab ini. Hijab taklid itu artinya mengikuti, khususnya di dalam ilmu. Nah, hijab ini dapat diperbaiki dengan mujahadah ilmu, ya, yang benar dan menjauhi mujadalah. Kalau hijab maksiat itu artinya berbuat dosa. Nah, hijab ini dapat diobati dengan menjauhi maksiat serta dosa dan bertaubat. Jadi, ya itu dia, harus bertaubat. Ketika seseorang menjadi pusat perhatian masyarakat serta masyarakat banyak merujuk kepadanya dalam masalah agama atau dunia. Kalau masalah agama kan misalnya orang yang ulama. Kalau dunia ya apa saja. Ya, serta membangga-banggakannya, dalam kondisi ini tersedialah kemunculan hijab kegelapan baginya. Jika dia tidak selamat dari keterikatan ini, dia akan memandang dirinya besar dan hebat, serta akan melihat dirinya lebih tinggi dari masyarakat. Dan ini adalah awal kehancurannya. Sebab dia telah terjatuh pada hijab-hijab tebal kegelapan yang akan menghalanginya dari kesempurnaan pencarian ma'rifat dan tahzib nafs. Dan paling celaka lagi di akhirat, dia akan mendapatkan kemalangan dan kehinaan. Jadi itu hijab keterikat. Kemudian yang kedua, hijab tabiat. Setiap aktivitas dan perhatian yang tertuju kepada selain Tuhan akan menjadi hijab-hijab antara manusia dengan Tuhan. Akan tetapi jika aktivitas dan perhatian itu tertuju kepada alam tabiat dan materi, hijab ini adalah hijab zulmani, ya, hijab kegelapan. Dan jika perhatian tertuju pada alam malakut dan jabarut, hijab tersebut adalah hijab nurani. Kata Imam Khomeini Qudus Sirruh, jika jiwa dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini dan hijab tabiat,
niscaya ia akan mempunyai penglihatan batin atau basira. Jadi kalau kita sekarang ini tidak punya penglihatan basira atau batin, yakinlah kita ini semua terperangkap pada hijab tabiat. Kalau Ayatollah Hasan Saudi Mulia ada muridnya yang pernah bertanya, ya, Oko, apa kamu punya penglihatan misali? Dia bertanya, apa kamu punya penglihatan misali? Dia balik bertanya, apakah kau masih belum punya penglihatan misali? Maksudnya sebenarnya tidak susah itu punya penglihatan misali. Kalau kita terjebak tidak punya penglihatan misali, yakinlah kita ini masih berada pada hijab kegelapan. Ya, jadi kita ini belum, ya, karena imam mengatakan, ya, jika jiwa dapat melepaskan dirinya dari tingkatan ini dan hijab tabiat, niscaya ia akan mempunyai penglihatan batin atau basira. Seseorang yang terperangkap dalam alam tabiat, ia mempunyai penglihatan yang terbatas hanya pada lahiriah dunia materi. Tetapi orang yang melintasi lahiriah dunia dan mencapai penglihatan batin serta menjadi pemilik basira akan mengetahui apa itu mukasyafat jalal dan jamal Tuhan. Jadi kalau misalnya ada kadang orang bilang misalnya tenang saja musibah ini karena ada hikmahnya, ya, biasanya dia tidak sebut hikmahnya, tapi dia punya penglihatan basira bahwa di balik jalalnya Tuhan ini nanti ada jamalnya Tuhan. Biasa ada orang yang seperti itu. Jadi tenang saja misalnya, ya, nah tenang saja ini ya ada hikmahnya. Tapi kalau kita kan hanya ucapan lisan saja, ya. Ya. Kita bilang tenang saja padahal kita sendiri tidak tenang, ya kan begitu. Sabar saja, kita sendiri tidak sabar. Ucapan kalau mereka tenang misalnya memang mereka sudah pada kedudukan tenang, ya. Kemudian misalnya ya ini misalnya ada hikmahnya, ya. Dia sebenarnya mengetahui kadang hikmahnya itu, ya. Kalau di dalam tinjauan ini bahwasanya tidak ada itu jalalnya Tuhan menjelma tidak disertai dengan jamalnya Tuhan. Jadi kalau misalnya ada berbagai peristiwa bencana dan lain sebagainya, ya itu tetap akan muncul jamalnya. Orang kadang tafsirkan seperti ini. Lihat mencoba, kalau terjadi banjir, orang yang tadinya itu tidak mempunyai perasaan kasih, muncul kasihnya, ya. Bahkan terkadang yang ditimpa banjir, kalau kita orang miskin dibangunkan ke rumah kan lebih bagus dari rumah tas sebelumnya, kan begitu, ya. Ya, jadi dibalik daripada keruntuhan rumah kita, ya. Tapi biasa itu mungkin bagi kita ya cobaan, tapi ada juga azab bagi yang lain, ya. Jadi dalam sebuah peristiwa yang berlaku sama masyarakat, ada yang cobaan, ada yang azab, ya. Kalau misalnya orang tidak berdosa, boleh jadi cobaan baginya. Tapi kalau para pendosa, azab supaya dia sadar. Mungkin dia kehilangan rumah yang mewah, tapi kasihnya Tuhan padanya apa? Kesadaran. Kesadaran itu tidak lebih mahal, lebih murah daripada rumah mewah. Jadi dia dibangunkan rumah sederhana sebagaimana rakyat biasa sederhana untuk tinggal di rumah sederhana, tapi terbangun kesadarannya, weh tadi saya Tuhan tidak sembahyang kak, sekarang saya harus sembahyang misalnya. Tadi saya kerjaku seperti begini-begini saja, ya, dana saya dipakai main judi dan sebagainya, saya ini sekarang saya sadar. Jadi seperti itu. Jadi bukan jamaliyahnya Tuhan harus dilihat dengan pendekatan materi semua, ya, tidak, harus juga dilihat dengan pendekatan yang lain. Jadi seperti itu. Nah, dalam pembahasan hijab tabiat dan kesibukan jiwa terhadap alam materi, dapat dikatakan bahwa tingkatan-tingkatan rendah eksistensi merupakan hijab-hijab bagi tingkatan-tingkatan tinggi eksistensi. Jadi kalau tingkatan kita dalam alam materi ini dan jiwa kita istilahnya adalah jiwa kematerian, ya ini adalah tingkatan rendah, ya, hijab bagi alam lebih tinggi, ya. Menurut Syekh Israk, alam materi ini merupakan kegelapan,
dan ketiadaan cahaya. Karena itu seluruh alam materi terhitung hijab kegelapan, dan setiap orang yang mempunyai kecintaan terhadapnya maka ia telah terperangkap pada jenis hijab ini. Dengan kata lain, setiap orang yang memutuskan mata rantai keberadaan alam materi dari sumber dan mabda'nya serta melihatnya dengan pandangan wujud independen, tidak melihatnya sebagai wujud fakir dan pada akhirnya menjadikannya pusat perhatian dan tujuan, maka dia telah terjebak pada penyembahan berhala dan kesyirikan, serta alam ini sudah menjadi hijab zulmani yang tebal untuknya. Jadi kalau kita memandang bahwa alam materi ini istilahnya kedudukan, kekayaan, apa yang saja yang kita miliki, kekayaan kan bisa dalam bentuk mobil, rumah, kebun, uang tabungan, dan lain sebagainya, itu sebagai sesuatu yang istilahnya membuat diri kita menjadi tidak butuh, ya, membuat diri kita menjadi tidak bergantung pada Tuhan, ya. Kan sebenarnya tidak saja kita dalam bentuk bahasa membuat tidak butuh kepada Tuhan, kan, tapi itu adalah apa yang terjelma pada diri kita, ya. Jadi orang yang mempunyai misalnya taruhlah kekayaan demikian ini, boleh jadi ucapannya tetap mengucapkan Tuhan, tapi yang muncul di dalam jiwanya itu adalah suatu kondisi merasa tidak bergantung lagi pada Tuhan, karena dia merasa bahwa segala sesuatu ini jalan penyelesaiannya, ya. Kalau dia misalnya sembahyang, ruku, sujud, tapi ya itu hanya dalam pelaksanaan secara ya kewajiban atau lahir sebagai dirinya seorang muslim misalnya. Tapi yang ada pada dirinya itu secara kejiwaan, perasaan tidak ada kebergantungan kepada Tuhan, tidak ada kebutuhan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ini tadi. Jadi ini besar sekali perannya untuk menghijabi kita, ya. Dan ini mungkin tidak terbahasakan dengan ucapan, ya, tapi ya orang bisa mengalami dalam kehidupannya, ya, dalam kehidupannya. Ya. Jadi ketika semuanya ini dipandang, ya, dan dia istilahnya membuat kita tidak akan bergantung kepada Tuhan karena semuanya ini kita miliki, ya, membuat kita merasa ya kaya, merasa berkuasa, merasa apalah istilahnya, dan segala sesuatunya dengan perantaraan ini kita bisa selesaikan, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi kepada Tuhan, bahkan kita sudah tidak memandang semuanya ini sebenarnya tiada lain adalah seperti diri kita ini adalah wujud fakir sebenarnya, yakni semuanya ini tidak bernilai, tidak punya nilai, semuanya adalah fakir, adalah miskin, karena yang kaya itu hanya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Selainnya semuanya adalah fakir di hadapannya, semuanya bergantung di hadapannya. Coba, ya, kita mengatakan semuanya bergantung. Misalnya taruhlah ya gedung mewah misalnya, kita mungkin pikir ya ini istilahnya tidak fakir, tapi padahal sekali saja Tuhan menggoncangkan buminya, ya, bergoncang, ya, gempa misalnya, rumah itu bisa ya hancur, ya. Ya, jadi pada hakikatnya semuanya fakir. Kalau Tuhan tidak jaga, ya dia bisa mendapatkan kemusnahan, kehancuran, ya. Jadi bahkan dia melihatnya sebagai wujud fakir yang selamanya ini kebalikannya. Akan tetapi seseorang yang melihat alam tabiat ini sebagai ayat Tuhan serta tidak memandangnya sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dari Tuhan, bahkan dia melihatnya sebagai wujud fakir yang selamanya bergantung dan butuh juga pada Tuhan, serta dengan melihat alam ini ia seolah-olah menyaksikan pemilik ayat, maka bagi orang seperti ini alam materi telah berubah baginya menjadi hijab nurani atau hijab cahaya. Jadi benda-benda atau apa yang dimiliki
ia bisa berubah menjadi hijab nurani, hijab cahaya kalau misalnya kita sudah menyaksikan bahwa mereka juga ini pada hakikatnya tidak bernilai. Ya, mereka ini juga sebagai ketiadaan, adalah fakir, adalah miskin, ya, dan tidak, mana bisa misalnya kemiskinan membuat kita kaya. Sesuatu yang miskin ya tidak bisa membuat kita kaya. Ya. Jadi semuanya itu kita lihat juga dari dimensi hakikatnya adalah fakir, adalah miskin, ya pada saat ini dia sudah berubah menjadi hijab nurani. Dia masih hijab. Kenapa dia masih hijab? Karena kita masih memandangnya mempunyai nilai, atau kita masih memandangnya sebagai sesuatu. Ya. Nah, ketika pandangan kita sudah hilang semua, hanya Tuhan. Nah, di sini hijab ini baru ya kan sinnah semuanya. Jadi seluruh perkara duniawi jika menjadi penyebab perhatian manusia terhadap dunia dan membuatnya lalai serta lupa pada Tuhan, maka itu akan menjadi hijab kegelapan. Seluruh alam-alam jisim atau materi merupakan hijab kegelapan. Akan tapi apabila dunia menjadi wasilah perhatian, jadi menjadi perantara perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencapai rumah akhirat, maka hijab kegelapan ini berganti menjadi hijab nurani. Jadi pada hakikatnya semua hijab dinisbahkan kepada sampai Tuhan, ya semuanya tidak bagus, semuanya adalah hijab. Tapi secara bergradasi, bertingkat-tingkat, hijab nurani tentu dia ya lebih tinggi, lebih baik daripada hijab kegelapan. Ya. Demikian seterusnya. Jadi bertingkat-tingkat ini semuanya hijab ini yang perlahan-lahan kita harus lewati. Tentu yang pertama hijab kegelapan. Jadi apa saja yang menjadi penghalang, ya pertama-tama ya penghalang ibadah misalnya, penghalang berbuat kebaikan, penghalang ini ya itu semuanya hijab yang harus kita sucikan diri kita darinya. Ya kalau ada yang punya harta, hijab harta ya sumbangkan. Jadi hijab nurani nih. Ya. Ya, HP ini hijab. Ya. Sumbangkan HP-nya. Sumbangkan HP-nya, hilang nih hijabnya, insya Allah. Hilang juga kontaknya. Saya kira sekian pertemuan kita. Nanti kita lanjut. Sebagian hijab-hijab. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي